Alright, students. Nanti kamu bermain, nanti kaca-kacaan ya. Miss cerewet memang, Miss cerewet kali. Ya, tapi kamu harus paham cerewetnya Miss itu demi kebaikan kamu. Jadi kalau Miss cereweti jangan ada yang sakit hati ya. Supaya kamu ada perubahan, itu aja. Nah, jadi listen my voice ya, dengarkan Miss dulu. Jadi Miss nanti setiap kasih pembelajaran Miss akan tanya kamu. Sampai di mana pemahaman kamu? Ya, jadi tolong didengarkan, diperhatikan. Ya. Nah, jadi tadi gagasan pokok itu adalah topik utama, ide utama yang terdapat di dalam suatu paragraf. Ya. Ayo, semua dulu mengatakan gagasan utama adalah. Ayo, 1, 2, 3, go. Gagasan utama ya adalah Semangat dulu. Lebih semangat loh Miss daripada kalian. Kalian seperti tidak makan. Lebih besar suara Miss daripada kalian. Padahal kalian lebih muda. Seharusnya lebih semangat untuk belajar. Ayo, semua dulu keluarkan dulu suaranya. Ya. Gagasan pokok adalah. Ayo, semua dulu. Biar lengket di sini. 1, 2, 3, ya. Gagasan adalah ide pertama yang terdapat pada paragraf. Iya, gagasan utama adalah ide pokok atau topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Ayo, kuat suaranya. 1, 2, 3, go. Gagasan pokok adalah ide pertama yang terdapat pada paragraf. Terdapat dalam paragraf. Sedangkan gagasan pendukung, ayo semua. Sedangkan gagasan pendukung Berfungsi sebagai penjelas. Gagasan pendukung berfungsi sebagai penjelas gagasan pokok. Iya, berfungsi sebagai penjelas gagasan pokok. Nah, ada 3 langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menemukan ataupun menentukan apa itu tadi di bukunya? Halaman 3. Untuk menentukan apa? Gagasan pokok teks tertulis. Ya kan? Yang pertama, bacalah teksnya dengan saksama. Yang kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Nah, jadi hampir sama langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Ya, hanya saja kalau menemukan gagasan pendukung dia lebih banyak, ada 5. Sedangkan menentukan gagasan pokok ada 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teksnya halaman 5. Tadi kan sudah contoh teks lisan. Sekarang contoh teks tertulis. Di situ, ayo semuanya open your book page 5. Buka bukunya halaman 5. Ada di situ cerita. Judulnya apa? Suku Palembang. Nah, ada di sini suku Palembang. Angkat tangannya dulu kalau ada suku Palembang. Suku nggak ada ya. Oke. Suku Palembang itu terletak di mana? Palembang terletak di mana? Di Sumatera. Sumatera Selatan. Iya. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Kalau Batam terletak di mana? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Kalau Medan terletak di mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oke. Nah, satu orang dulu membaca teksnya halaman 5.
Ayo, yang mau. Ayo Aurel, jelas suaranya. Suku Palembang. Tahukah kamu di mana letak suku Palembang? Suku Palembang merupakan suku yang berada di Sumatera Selatan. Sementara Bung Kito adalah sebutan terkenal warga asli Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Baso Palembang alus, Baso Palembang alus, dan Baso Palembang sari-sari. Bahasa Palembang alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang saat melakukan atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang sari-sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Suku Palembang juga memiliki tarian tradisional, makanan tradisional, Alright, stop rumah Aurel. adat, Next, pakaian. stop Aurel. Next Alvin. Rumah adat, pakaian adat, dan senjata tradisional. Tari Tanggai merupakan tarian tradisional yang biasa ditampilkan sebagai penyambutan kepada tamu-tamu dalam resepsi pernikahan. Makanan tradisional Palembang yang terkenal yaitu pempek. Rumah adat suku Palembang disebut rumah limas karena bentuk atapnya berbentuk menyerupai piramida dan memiliki tiang atau rumah panggung. Adapun pakaian adat Sumatera Selatan disebut aresan gede. Tongket merupakan salah satu kain khas Palembang. Kain tersebut dibuat dengan alat tenun tradisional. Sementara itu, tongkat trisula merupakan senjata tradisional suku ini. Ya. Nah, jadi judulnya itu judul dengan gagasan pokok itu berbeda ya. Tidak sama ya. Oke. Nah, di sini dia membahas tentang adat suku Palembang, makanan khasnya, ya kan? Nah, coba kamu baca perintahnya di atas. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kemudian, temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragrafnya. Oke. Nah, dari teks itu terdiri dari berapa paragraf? Tiga, Miss. Berapa paragraf? 3, Miss. Berapa paragraf? Jiko, berapa paragraf? 3, Miss. Dengerin dulu. Miss kan unmute. Kalau mau bicara atau kalau Miss tanya, nanti baru diklik lagi unmute-nya ya. Soalnya berisik sekali. Ya. Ada berapa paragraf, Jiko? 2, Miss. 2. Ada berapa paragraf, Evelyn? 3, Miss. Ada berapa paragraf, Alvin? Hitung dulu ada berapa paragraf? Ada 3, Miss. 3. Siapa lagi yang punya buku? Si David, ada berapa paragraf, David? 3, Miss. 3. Nah, jadi yang tidak ada bukunya, jangan bermain tapi perhatikan. Ya, karena kamu tidak punya buku,
Belum ada modalnya berarti. Modalnya apa? Memperhatikan dengan baik. Ya, nah jadi teksnya di situ terdapat 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Oke. Nah, tapi kita mau tentukan dulu gagasan pokok dari paragraf kedua. Karena di paragraf pertama itu dia hanya bertanya, tahukah kamu di mana suku Palembang? Suku Palembang terletak di Sumatera Selatan. Ya. Oke, kita tentukan gagasan pokoknya dari paragraf kedua. Ya. Nah, sekarang kamu baca dulu paragraf kedua di dalam hati. Ya, nanti setelah Miss kasih waktunya 2 menit. 2 menit sepertinya sudah banyak itu ya, hanya paragraf kedua. Setelah itu nanti Miss tanya one by one, apa gagasan pokok yang terdapat pada paragraf kedua. Ayo, dibaca dari sekarang. Come on. Jangan mengantuk, Alvin. Kamu belum mandi ya? Kenapa menguap-menguap? Already finished? Who is finished? Who is finished? Aurel finished? Sudah 2 menit ya, sudah 2 menit. Oke, stop. Sudah 2 menit ya. Time is over. Oke. Oke, Alvin finish ya? Yes. Ya. Oke, apa gagasan pokoknya Alvin? Gagasan pokoknya suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Oke, gagasan pendukungnya pada paragraf pertama. Gagasan pendukungnya suku Palembang merupakan suku yang berada di Sumatera Selatan. Sementara Wong Kito adalah sebutan terkenal warga asli Palembang. Alright, next ada yang sudah selesai? Next ada yang bisa selain si Alvin? Oke, Jiko, come on Jiko. Suku Palembang asli Palembang. Alright, gagasan pendukungnya ada paragraf pertama.
Kenapa, Jiko? Paragraf pertama tuh paragraf kedua. Oke, nah jadi seperti ini ya. Kalau Miss katakan paragraf pertama, berarti ruang lingkupnya hanya di paragraf pertama. Tadi si Alvin kan paragraf pertama tadi Alvin ya. Jadi jadi tidak bisa kalau dikatakan cari gagasan pokok pada paragraf pertama, berarti ruang lingkupnya hanya paragraf pertama. Tidak boleh pergi ke paragraf kedua ataupun ketiga. Oke, nah ada lagi yang bisa, yang sudah menemukan gagasan pokok pada paragraf kedua. Abel, oke Abel. Ini bahasa Palembang Alus. Oke, nah jadi coba perhatikan ya, Miss akan share screen. Perhatikan share screen ya. Oke, nah bisa dilihat semuanya, bisa dilihat share screen-nya. Bisa dilihat. Oke, nah jadi gagasan pokok pada paragraf kedua, ya, coba diperhatikan. Gagasan pokok pada paragraf kedua, yang pertama itu membahas tentang bahasa yang digunakan oleh suku Palembang. Ya, itulah yang dibahas pada paragraf kedua. Ya. Nah, sedangkan paragraf ketiga ya membahas tentang bahwa suku Palembang juga memiliki tarian tradisional, makanan tradisional, rumah adat, pakaian adat, ataupun senjata tradisional. Nanti dicatat. Miss minta tolong jangan dipegang dulu layar handphonenya. Kalau kalian pegang layar handphone kalian di tempat Miss jadi kecoret-coret, lihat. Kan? Jadi kecoret. Sudah? Perhatikan dulu, dilihat share screen-nya dulu. Sudah? Gagasan pokok pada paragraf kedua. Unmute dulu semuanya, unmute dulu masing-masing. Sudah. Oke, gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu membahas tentang bahasa yang digunakan oleh suku Palembang. Ya. Masa sih, Miss? Itu yang dibahas? Iya. Ya. Mari kita lihat kalimat pendukung pada paragraf pertama. Ya. Pendukung pada pada paragraf kedua, ya. Yang mana dia di situ yang mengatakan bahwa pada paragraf kedua itu membahas tentang bahasa yang digunakan oleh suku Palembang. Ini dia. Yang pertama yaitu dijelaskan bahwa Palembang mempunyai 2 tingkatan bahasa. Ya, yang pertama itu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-sari. Ya, Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka atau masyarakat yang dihormati. Sedangkan Baso Palembang Sari-sari ya digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Ya, seperti kamu dengan temanmu. Ya, berarti bahasa yang digunakan itu bahasa sari-sari ya kalau orang Palembang. Ya. Nah, itu dia gagasan pendukungnya. Nah, sekarang kita lihat paragraf ketiga. Ya, berarti sudah dapat ya. Yang tadi yang paragraf kedua, sekarang kita lihat paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu membahas tentang atau gagasan pokoknya yaitu
bahwa suku Palembang memiliki tarian tradisional. Ya, apa tarian tradisional suku Palembang? Coba kamu lihat di bukumu. Apa? Gagasan pendukungnya. Apa tarian tradisional suku Palembang? Apa tariannya? Piring, Miss. Tari tanggai, Miss. Tari tanggai, Miss. Iya, betul sekali. Tari tanggai. Aduh, anak-anakku sayang, my darling, love-loveku. Jangan disentuh dulu handphonenya. Lihat nih, laptop Miss kecoret-coret kalau kamu sentuh. Nicole. Sudah? Nah, kemudian paragraf ketiga membahas tentang makanan tradisional. Gagasan pendukungnya apa? Apa makanan tradisional suku Palembang? Pempek, Miss. Ya, itu adalah gagasan pendukungnya. Kemudian rumah adat. Apa rumah adat suku Palembang? Rumah limas. Yayasan gede. Rumah adat suku Palembang disebut dengan rumah limas. Karena bentuk atapnya menyerupai piramida dan memiliki tiang atau rumah panggung. Ya. Kemudian suku Palembang memiliki pakaian adat. Apa pakaian adat suku Palembang? Yayasan gede. Iya, aesan gede. And the last dan yang terakhir yaitu bahwa suku Palembang memiliki senjata tradisional. Apa senjatanya? Tongkat Trisula, Miss. Iya, tongkat Trisula. Ya. Nah, jadi sudah selesai ya. Kita sudah temukan gagasan pokok dari paragraf 2 dan 3. Kita sudah temukan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan 3. Nah, jadi seperti itulah ya cara menentukan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Ya, main-main kamu di situ. Main-main. Enggak main-main semuanya, main-main. Nanti Miss tanya enggak tahu barulah nilainya. Nilainya nanti nilai telur lah Miss buat. Ya, nah jadi kalau ada gagasan pokok berarti ada gagasan pendukung. Ya. Oke. Nah, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada nanti Lurus. Sampai di sini ada pertanyaan? No, Miss. Oke, Miss mau tanya, penting nggak tadi yang Miss share screen itu untuk kalian catat? Penting, Miss. Oke, Penting, nanti Miss. setelah selesai Zoom, Miss akan bagikan filenya ya. Oke, nah perhatikan untuk homeworkmu di rumah, kamu kerjakan halaman 6, ya, kegiatan 1.1. Ya, nah jadi kamu tentukan gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung dari teks lisan tersebut. Ya, seperti yang Miss buat tadi, kan tadi ada Miss bagi share screen, kamu tentukan gagasan pokoknya, tulis gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung. Ya, oke. Oke ya, nah jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti sampai di sini pertemuan kita. Besok kita lanjutkan lagi Zoom-nya untuk pelajaran, apa besok pelajarannya? Pelajaran IPA, kita Zoom-nya IPA pukul 9.30 dan PJOK 10.30 ya. Jadi nanti Miss nggak usah lagi infokan di grup ya. Nanti kalau ada temannya yang tidak bisa ikut Zoom, nanti dikasih tahu aja. Teman, besok kita Zoom pukul sekian-sekian. Gitu ya, disampaikan ya.
Miss sudah kirim jadwal ya, Miss? Sudah. Semalam. Miss, Hmm. tadi ini nanti sampai batas waktunya Miss sampai kapan? Sampai pukul 8 malam. Sudah, sampai pukul 8 malam. Nah, kemudian kalau kamu absen pagi, ya, Miss minta tolong jangan lewat dari pukul 8. Ya, kenapa Miss katakan jangan lewat sampai pukul 8? Supaya kamu bisa belajar disiplin mulai dari sekarang. Tadi ada yang lewat pukul 8 sekian-sekian. Ya, jadi mulai besok tidak ada lagi. Kemudian kemarin kan Miss sudah ada kirim ayat bacaan Alkitab kan setiap pagi. Ya mohon dibacalah. Abel, what are you doing there? Nanti dikerjakan, dengarkan Miss-nya dulu. Ya, dibaca Alkitabnya. Jangan asal dibaca judulnya. I have finished read the Bible. Leviticus 1, verse 1 until 14. Jangan hanya itu, tapi isinya juga. Karena Miss pun setiap pagi dengan teacher-teacher yang lain baca Alkitab, berdoa, bernyanyi. Ya, kalian juga harus membiasakan diri seperti itu. Ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini, si Abel lah dulu. Abel pimpin satu lagu pujian, kemudian berdoa. Come on, Abel. Sudah lupa lagu-lagunya kan? Karena tidak sering dinyanyikan lagi. Ayo. Faster, Abel. Nanti time is over loh. Lupa kamu ya? Yuk, yang bisa aja, yang kamu bisa dan teman-temanmu bisa. Faster, Abel. Nah, kalau si Abel tidak bisa berarti kita lemparkan teman-teman yang lain. Boleh, Bel? Nah, sudah mau time is over. Oke, kalau begitu si Aurel lah. Ayo, come on faster, Aurel. I want to sing Bless the Lord. 1, 2, 3, go. Bless the Lord, oh my soul. Bless Like never Stop dulu, stop. Si Aurel yang bawa pujiannya, tapi dia tidak bernyanyi. Kalau dia bawa pujian, sebetulnya suaranya lebih kuat loh. Ya, ayo, one more time. Come on, Aurel. Sekali lagi. now we want to sing Bless the Lord. 1, 2, 3, go. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.
Susah. Is it's time to sing the song again. Let us pray. Close your eyes and hold your hand. Let's pray. Thank you for today for study. Please bless us. Sudah Emin ya? Miss tidak dengar loh. Aurel bilang Emin. Besok-besok kuat-kuat suaranya ya. Miss nggak dengar. Miss sudah tua. Ya, jadi harus kuat suaranya. Okay, I think enough. See you tomorrow. Bye-bye and God bless you. God bless you. Don't forget, jangan lupa dikerjakan homeworknya. Jangan hanya bermain saja. Ya.